wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Untuk mengawali pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin berdoa dulu. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Hadir semua atau belum? Beberapa anak tadi yang sudah izin karena terkendala sinyal. Hari ini kita mengingat-ingat lagi. Ini bulan apa? Ya, tanggal 28. Hari apa? Sumpah Pemuda. Sebagai penerus bangsa, kita sebagai para pemuda ya, untuk meneruskan perjuangan bangsa harus rajin belajar. Ya, meskipun saat ini pandemi ya, di rumah belajarnya harus daring, tidak bisa ke sekolah, tidak bisa tatap muka, mengikuti protokol kesehatan juga, dan di rumah juga jaga kesehatan. Pertemuan pertama tentang penyajian data. Tujuan pembelajarannya ini melalui penerapan model problem based learning. Setelah nanti kalian membaca teks PowerPoint ada di bahan ajar sama untuk tayangan video, peserta didik diharapkan mampu yang pertama menentukan langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi suatu data dengan tepat. Kemudian yang kedua, membuat tabel distribusi frekuensi dari data yang diberikan dari suatu data dengan benar. Penilaiannya nanti ada penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan. Selanjutnya, kalian amati untuk video berikut. Anak-anak kita akan belajar tentang statistika. Apa saja manfaat mempelajari statistika? Pertama, seleksi tinggi badan untuk paskibra. Yang kedua, tentang data kasus COVID-19. Dan yang ketiga, ini untuk sensus penduduk dan masih banyak lagi contoh yang lain. Nah, permasalahannya ada di LKPD apa? Nah, di sini salah satu dari manfaat mempelajari statistika tadi yaitu dalam seleksi tim paskibra ya. Nah, di dalam seleksi tim paskibra ini kan banyak sekali itu ketentuan-ketentuannya. Salah satunya yaitu tinggi badan perempuan itu ya 160 sampai 175. Kemudian kalau laki-laki 170 sampai 180. Nah, dari permasalahan tersebut coba nanti kalian bisa diskusikan untuk pengukuran tinggi badan teman-teman sekelas kalian ya. Silakan kalian bisa membentuk kelompok 4 sampai 5 anak. Yang pertama didata dulu tinggi badan teman-teman sekelasnya. Kalau sudah didata, dibuat tabel distribusi frekuensi, terus menentukan kelas. Kemudian sebutkan interval dari masing-masing kelas. Kemudian yang kedua menentukan batas kelasnya, dituliskan lagi di sini, batas kelas, batas bawah dan batas atas. Nah, kemudian tepi kelasnya, batas bawah dikurangi 0,5, batas atas ditambah 0,5 untuk tepi kelasnya. Kemudian panjang kelas, ditulis lagi. Berikutnya untuk titik tengah, ya menentukan titik tengah itu batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Nah, selanjutnya menentukan tabel distribusi frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu dibagi 2, ada frekuensi kumulatif kurang dari, ada frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, nanti diberikan untuk pengertian distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, sama frekuensi kumulatif lebih dari. Terakhir yaitu menggambar histogram, poligon, sama objek. Nah, ada yang mau ditanyakan? Ambil didiskusikan ya itu. Nanti kalian presentasikan hasilnya. Kelompok 2. Kan kita menentukan batas kelas dari 100 tinggi badan 153 cm sampai 159. Batas bawahnya itu 153.
batas atasnya 159. Ya. Kalau tinggi badan 160 sampai 166 itu batas bawahnya 160, batas atasnya 166. Ya. Tinggi badan 167 sampai 175, batas bawahnya 167, batas atasnya 175. Mungkin teman-teman ada yang mau menanggapi? Yuk lanjut kelompok 4. Data tersebut dikelompokkan menjadi berapa kelas? Data tersebut dikelompokkan menjadi 5 kelas. Sebutkan interval dari masing-masing kelas. Kelas 1, interval 151 sampai 155. Kelas 2, interval 156 sampai 60. Kelas 3, interval 160 sampai 165. Kelas 4, interval 166 sampai 170. Kelas 5, interval 171 sampai 175. Kelompok 5. Untuk rank kelas itu nilai maksimal kurangi nilai minimal. Ya, betul. 75 dikurangi 153. Jadi kejadiannya 22. Jumlah kelas Ya. itu 1 ditambah 3 jadi log n. Ya. Log 21. Ya. Hasilnya 5,36. Jadi dibulatkan ke bawah. Jadi 5. Ya, betul sekali. Sudah bagus yang sudah dipresentasikan tadi. Kemudian kesimpulannya, coba Mbak Aurel disimpulkan. Distribusi frekuensi itu distribusi yang nilai frekuensinya diperoleh dengan cara menjumlahkan frekuensi demi frekuensi. Biasanya notasinya FK. Distribusi frekuensi kumulatif kurang dari itu distribusi frekuensi yang memuat jumlah frekuensi yang memiliki nilai kurang dari nilai batas kelas suatu interval tertentu. Biasanya dinotasikan dengan FK kurang dari sama dengan. Kalau distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, itu distribusi frekuensi yang memuat jumlah frekuensi yang memiliki nilai lebih dari nilai batas kelas suatu interval tertentu. Biasanya dinotasikan dengan FK lebih dari atau sama dengan. Nah, untuk menguatkan materi hari ini Bu akan share lagi tadi untuk membuat tabel distribusi frekuensinya. Ini misalnya ada datanya, jangan lupa langkahnya harus tahu nilai maksimal dan minimalnya berapa. Biar lebih mudah, ini diurutkan terlebih dahulu datanya. Kemudian menentukan banyak kelas, yaitu dengan sama dengan 1 ditambah 3,3 log n. Ini bisa dicari dengan kalkulator ya. Kemudian interval kelas, yaitu panjang kelas, rank dibagi jangkauannya. Nah, tadi ini sudah. Kemudian batas kelas dan tepi kelas. Ya, batas bawah sama batas atas. Kalian tahu ini misalnya batasnya 32 sampai 41 ya. 41. Berarti batas bawahnya 32, batas atasnya 41. Kemudian tepi kelas berarti misalnya tepi bawah berarti dikurangi 0,5, 32 dikurangi 0,5, 31,5. Kalau tepi atas ditambah 0,5. Ya, kemudian menghitung banyaknya data setiap kelas. Nah, kemudian diketahui frekuensinya ada berapa. Nah, seperti itu cara membuat tabel distribusi frekuensi. Kemudian bisa menggambarkan bentuk histogram, poligon, dan motifnya. Bagaimana untuk pelajaran hari ini? Bisa lebih paham ya? Evaluasinya Ibu akan share di grup WA. Mengakhiri bisa ditutup dengan doa. Silakan. Teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih atas perhatian semua. Banyak kekurangannya mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.